Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GSPDI Philadelphia Makassar, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang lagi menyaksikan video ini. Doa saya biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada gereja sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk bisa sharing atau membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sesuatu yang penting untuk kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita selalu untuk mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya, supaya selalu terus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kalau saya suruh kasih judul, tema khotbah saya hari ini adalah saya akan kasih judulnya ingatlah selalu akan Tuhan. Ya. Tema itu saya dapatkan dalam satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ya, saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia. Dia huruf besar, berarti ingatlah selalu akan Tuhan. Begitu maksudnya ya. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ini poin saya, saudara ya. Kalau kita baca dari belakang ayat ini, maka akan berbunyi begini. Kalau kamu tidak mau menjadi lemah, kamu tidak mau menjadi putus asa, maka ingatlah selalu akan Tuhan. Begitu ya, setuju nggak nih saudara? Ya, baik, puji Tuhan. Nah, berarti kita tahu bahwa kita akan menjadi kuat, kita akan tidak menjadi lemah, tidak akan menjadi putus asa kalau kita selalu ingat akan Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap hari, makanya. Itu poinnya, saudara. Supaya kita disadarkan, kita diyakinkan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya krisis. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya resesi. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya mustahil. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya bangkrut. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya mati. Haleluya. Karena saya percaya apapun Tuhan sanggup lakukan kalau Dia punya rencana dalam hidup saudara. Setuju ya? Seringkali kita menilai kehidupan kita dengan apa yang terjadi hari ini. Gitu ya, keadaan kita, masalah kita, pergumulan kita, ekonomi kita, keluarga kita, dan sebagainya. Kalau Tuhan mau berkarya dalam hidupmu, maka apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya cara untuk membuka jalan dalam hidup saudara. Ya, saya ingat sebuah cerita dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Markus pasal yang ke-5. Cerita itu tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ya, nah bagaimana Yairus ini punya masalah dan masalahnya serius. Kenapa saya bilang serius? Karena dia punya anak perempuan umur 12 tahun sakit keras, sakit yang menyebabkan anaknya itu hampir mati awalnya. Nah, apa yang terjadi waktu Yesus tiba di tepi danau? Yairus di tengah kerumunan orang tiba-tiba tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, saudara tahu bahwa ini Yairus ini bukan orang sembarangan loh. Dia seorang kepala rumah ibadat, Alkitab bilang. Kalau kepala rumah ibadat itu kira-kira siapa nih saudara? Seorang kepala rumah ibadat. Ya, bisa pendeta ya, bisa gembala. Atau minimal penatua. Ya, sudah penat tua lagi, haleluya. Saudara bisa bayangkan seorang imam gitu ya, seorang pendeta, gembala, hamba Tuhan, imam, penatua punya masalah. Nah, makanya buat saya saudara, bahwa setiap kita yang mengalami masalah itu adalah hal yang biasa saja. Karena saya yakin bahwa lewat masalah seringkali Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa bisa berkarya lewat hidup kita, saudara. Nah, kita lihat cerita selanjutnya. Lalu waktu Yairus tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang keadaan anaknya. Lalu dia ada lagi tulisan di situ, memohon dengan sangat. Wow, ini luar biasa saudara ya. Memohon dengan sangat supaya kiranya datanglah ke tempat anakku yang lagi sakit, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia menjadi selamat dan hidup. Bukan begitu ya saudara. Nah,
Apakah permohonan Yairus ini tidak direspon oleh Yesus? Oh, direspon, saudara. Terbukti bahwa Yesus tuh berjalan menuju rumahnya. Ya, kita tahu cerita itu ya, saudara ya. Mulai dari ayat 21 sampai ayat 24. Dialog antara Yairus dengan Yesus. Lalu mereka waktu berjalan. Lalu di kerumunan itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Begitu ya, dijamah jubahnya sembuh. Nah, kita tidak bahas itu. Tapi kita mau bahas tentang Yairusnya. Apa yang terjadi? Belum lagi tiba Yesus dan Yairus tiba di rumah untuk menjenguk atau melihat kondisi anak itu. Di tengah jalan ayat 35, keluarganya atau jemaatnya Yairus ini datang. Lalu dia bilang, apa gunanya lagi kamu menyusahkan guru untuk datang ke rumah? Karena anakmu sudah mati. Wow. Saya bengong loh. Saya ingat, saya waktu renungkan ayat ini, wow, ini keren. Bayangkan anaknya mati loh. Cara Yairus, metode yang dilakukan oleh Yairus tidak ada yang salah. Dia datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia melakukan caranya juga dengan benar. Anda bisa lihat nggak ini, saudara? Lalu Yesus pun respon. Makanya dia mau berjalan menuju ke rumahnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Lalu waktu keluarga atau jemaat itu berkata begitu, tiba-tiba Yesus bilang begini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Kita lihat, saudara ya, yang ini kita mesti baca nih kayaknya. Markus pasal yang kelima. Bentar, saya akan lihat. Supaya kita dikuatkan pagi hari ini, bahwa ketika kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan, saya percaya dimanapun saudara, kalau Tuhan izinkan saudara lalui itu, maka pasti akan ada selalu penyertaannya. Ya, lihat Markus pasal 5 ayat 35. Ya, 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Wah, jadi dia bilang, buat apa lagi kamu datang? Toh anakmu sudah mati. Gitu loh. Jadi yang pembawa kabar ini mengatakan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Lalu apa yang terjadi ayat 36? Ayat 36 bilang, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Wow, ini selalu ayat yang menjadi kekuatan saya, saudara. Bahwa Yesus tidak pernah menghiraukan keadaanmu. Yesus tidak pernah menghiraukan situasi dan kondisimu yang mungkin mengalami persoalan masalah yang besar. Tapi dia mau berkata hari ini kepada kita sekalian, jangan takut, percaya saja. Apakah kita bisa aminkan ini, saudara? Bahwa dalam situasi apapun yang saudara hadapi, kita mesti tahu bahwa Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Maka itu menjadi penting buat kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Amin, saudara. Sehingga kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak mau menjadi putus asa. Kita ingat akan Tuhan, tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Ingat sekali lagi, mau saya ingatkan, saudara, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada krisis. Di dalam Tuhan itu tidak ada namanya resesi. Ya, di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya mustahil. Bahkan di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya kebangkrutan, saudara. Dia selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Nah, maka itu poin saya pagi hari ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kan itu yang penting, saudara ya. Yang perlu kita lakukan, kita harus selalu mawas diri. Artinya apa? Takutlah akan Tuhan. Kalau kita mau ingat Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mesti sadar, ya, sadar dan takutlah akan Tuhan. Sadar Tuhan itu loh maksud saya, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini, saudara, tidak sadar Tuhan. Karena mereka hanya lihat situasi, lihat keadaannya, lalu kemudian terbuai dengan data, terbuai dengan isu-isu yang menakutkan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akibatnya mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu kemudian yang akan menggiring mereka menjadi lemah dan menjadi putus asa. Tapi ayat firman Tuhan berkata pagi hari ini kepada kita, ingatlah selalu akan Tuhan.
supaya kamu tidak menjadi lemah dan kamu tidak menjadi putus asa. Yang setuju katakan amin. Ingat pesan Tuhan kepada kita apa? Jangan takut, percaya saja. Jadi poin nomor 1 apa? Takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GSPDI Philadelphia Makassar yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara takut akan Dia, ini bukan bicara tentang sorga dan neraka, Saudara. Enggak. Takut akan Tuhan itu maksudnya adalah hormat akan Dia, kagum akan Dia. Halo, bisa katakan amin? Kita mengasihinya, mengasihi Dia. Saudara, kita mau berjalan selaras dengan Dia. Bahasa takut akan Dia itu yang saya maksud, Saudara. Bukan takut lalu kemudian kita, ya banyak orang hari-hari ini takut akan Tuhan tuh hanya karena bicara sorga dan neraka. No, bukan itu, hanya itu esensinya. Tapi takut akan Tuhan itu yang saya maksud adalah kita kagum, hormat akan Dia. Saudara tahu kalau saudara kagum, hormat kepada seseorang, Anda akan respect. Respect betul kepada orang itu. Betul apa enggak, saudara? Respect betul. Bahkan Anda akan kepo. Bahasa orang Jakarta bilang kepo. Kepo itu apa? Selalu mau cari tahu tentang dia. Betul apa enggak? Namanya apa? Kagum, hormat, takjub akan dia. Itu loh ya. Dan akhirnya apa? Saudara, kalau diberikan kesempatan kenalan dengan orang yang kita kagumi, maka kita akan intens selalu untuk mau membangun hubungan dengan dia. Halo, betul apa enggak, saudara? Kita akan intens terus membangun hubungan dengan Dia. Jadi sadar akan Tuhan ya, takut akan Dia ya. Lihat, ada satu ayat firman Tuhan bilang begini. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14, dia bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wow. Jadi kalau kita respect dengan Tuhan, kagum dengan Tuhan, hormat akan Tuhan, saudara tahu nggak bahwa Tuhan akan bergaul karib dengan orang-orang yang demikian. Ini keren loh, saudara. Saudara bayangkan kalau kita bisa bergaul karib dengan Dia yang empunya segalanya. Nah, saudara tinggal butuh apa, tinggal ngomong aja, saudara. Iya dong, karena Dia akan berkata kalau itu jadi. Tahu kan saudara, sekalipun saudara di padang belantara, tapi Tuhan bilang, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Halo, Yesaya 43, 18 dan 19 itu, saudara. Jadi tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Nah, ayat itu berkata, Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takjub, orang yang kagum akan Tuhan. Dia akan bergaul karib. Dan bukan cuma bergaul karib, perhatikan kalimat yang kedua. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maksudnya apa ini, saudara? Perjanjiannya tentang rahasia-rahasianya. Ya, akan disingkapkan kepada mereka. Tentang peluang-peluang baru, jawaban-jawaban doa, pergumulan-pergumulan saudara yang selama ini mungkin saudara sedang gumuli. Tuhan akan singkapkan itu. Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan kerjakan itu bagimu. Oh, haleluya. Saya berharap kita sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini harus selalu antusias untuk ikut Tuhan. Selalu menyala-nyala untuk ikut Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan keadaan. Saya tahu bahwa keadaan ini tidak mudah untuk kita lalui. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, ya, sesi yang pertama tempo hari saya kan ada bilang tuh, bahwa saya meyakini bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Yang namanya dalam kendalinya Tuhan, berarti Tuhan yang ngatur. Tuhan punya skenarionya, bisa ngerti nggak ini, saudara? Memang sudah Tuhan atur gitu loh, saudara. Nah, kalau semua ada dalam kendalinya Tuhan, percayalah, Tuhan akan memelihara kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai mati kelaparan. Enggak, saudara. Tapi Dia selalu punya cara. Sebetulnya dengan peristiwa atau keadaan yang terjadi hari-hari ini yang kita lihat, yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena Tuhan mau buktikan Dia eksis dalam hidup saudara. Karena Tuhan mau buktikan Dia mau bekerja dalam hidup saudara. Karena Tuhan mau buktikan bahwa kuasanya nyata dalam hidup saudara.
Bisa nggak saudara kita lihat itu sebagai alasan untuk kita tetap kuat di dalam Dia? Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi takut akan Dia ya. Karena orang yang takut akan Dia, maka adalah orang itu akan selalu membangun hubungan dengan Dia. Lihat, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan dia. Dan Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi harapan saudara? Kalau saudara mau dapatkan itu, saudara harus bisa bergaul karib dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan Yohanes 15 ayat 7 juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Wow, saya nggak tega baca selanjutnya saudara. Apa dia bilang kata selanjutnya? Mintalah apa saja. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang berikutnya itu saya enggak kuat gitu loh untuk minta begitu ya. Karena buat saya tidak lagi ranah saya untuk meminta sesuatu dengan Tuhan. Karena saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan, saya bisa merasakan hari ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu membuat saya nggak perlu minta lagi sama Tuhan. Karena saya tahu Dia akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, nah yang paling penting poinnya itu adalah yang pertama. Apakah kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan ada di dalam kita? Ini yang menjadi penting. Karena kalimat selanjutnya itu adalah akibat, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kita, akibatnya apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pada hari ini saudara. Nah saya berharap saudara bahwa setiap momen atau event apa yang bisa saya sampaikan menjadi penguatan dalam hidup kita saudara. Ya. Nah jadi sekarang mau nggak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Wow. Ya, kalau saya hadapkan seperti ini, maka tidak ada lagi pilihan lain. Kita mesti selalu ingat akan Dia, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa. Haleluya. Lalu poin yang kedua, saudara bukan cuma sekedar takut akan Tuhan untuk mau membangun hubungan dengan Dia, tapi yang poin kedua, saudara juga belajar. Dengan apa saudara belajar? Yaitu apa? Dengar dan sukalah dengan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Gemarlah membaca firman Tuhan. Jadi tulisan saya bilang begini, dengar dan baca firman Tuhan. Itu poin yang kedua. Ya, sehingga apa? Kita tahu bahwa dalam hidup kita ini ada rambu-rambunya. Bukankah semua produk yang diciptakan oleh manusia selalu ada buku panduannya? Tujuan buku panduan dibuat apa sih, saudara? Tujuannya supaya kita bisa menggunakan produk yang kita beli itu dengan maksimal. Betul ya? Seperti contoh misalnya kita beli handphone gitu ya. Pasti ada buku panduannya. Nggak pernah saudara beli handphone yang baru itu nggak punya buku panduan. Kecuali Anda belinya batangan atau colongan begitu ya. Tapi setiap kalau Anda yang beli baru pasti ada buku panduannya. Apa sih tujuannya dibuat? Supaya kita bisa menggunakan barang itu dengan maksimal dan benar. Gitu loh. Setuju ya? Tapi ada berapa banyak kita seringkali kita mengabaikan buku panduannya, maka tidak heran ada begitu banyak orang punya handphone yang canggih tapi nggak bisa menggunakannya secara maksimal. Kenapa? Karena malas baca buku panduannya. Betul ya? Dia akan bilang, udahlah nanti juga tahu sendiri kan begitu ya saudara ya. Akhirnya apa? Jadi gaptek gitu loh. Ketinggalan zaman begitu ya. Nah, kalau saja menjaga produknya dengan buku panduan, bukankah Tuhan menciptakan saudara juga? Dia juga bukan cuma sekedar menciptakan kita, tapi Dia sudah buat ada buku petunjuknya, ada buku panduannya. Bisa nggak kita menjadi orang-orang yang selalu suka dengar dan baca ayat firman Tuhan, saudara? Sehingga apa? Kita mendapatkan informasi, bukan lagi informasi yang berseliweran dari dunia ini, informasi-informasi yang salah, apalagi hoax begitu. Tetapi kita mendapat informasi itu dari sorga, saudara.
Informasi saudara itu mendapatkan dari sorga. Yang ada apa? Waktu Anda dapat informasi dari sorga, itu akan menjadi inspirasi yang segar buat Anda. Ya, pewahyuan yang segar buat Anda. Jawaban untuk Anda bisa apa? Menghadapi situasi dan keadaan yang saudara sedang alami. Gitu loh saudara. Ya, berapa banyak orang mendapat informasi dari informasi yang salah. Sehingga apa saudara? Menjadi hal yang menjadi bukan menjadi semakin mendekat kepada Tuhan, tapi akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, saya berharap saudara pada hari ini supaya kita mendapatkan informasi yang benar. Jadilah pribadi-pribadi yang suka dan dengar dengan firman Tuhan. Baca dan dengar firman Tuhan. Dalam setiap kesempatan apapun saudara suka dengan firman Tuhan. Saya bersyukur saudara, saya tipe orang yang tidak suka baca. Ya, saya kuat dalam pendengaran. Ya, saya lemah sekali dalam hal membaca. Tapi kalau urusan baca Alkitab, saya suka sekali, saudara. Ya, karena saya tahu dalam Alkitab ini adalah sebuah kebenaran. Apapun yang saudara dapat, apapun yang saudara cari dalam hidup ini, semua saudara bisa temukan jawabannya dalam Alkitab. Maka itu saudara, sukalah dengar firman Tuhan. Supaya informasi-informasi yang saudara terima, itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya saudara, ketika saudara kuat dalam firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat untuk kita bisa lalui dalam setiap pergumulan yang kita alami. Nah, bersyukur saudara pada hari ini kita bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi di lain kesempatan saudara bukan cuma sekedar dengar hari ini, lalu kemudian Anda lipat tangan dan Anda selesai. No. Ketika besok hari Senin, masuk Selasa, masuk hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ketemu Minggu lagi. Setiap hari isilah kehidupanmu dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak termakan isu. Saudara tidak termakan dengan informasi-informasi yang menakutkan. Bacalah firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dan yang ketiga poin saya, bagaimana supaya kita mau selalu ingat dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga adalah kalau kita sudah miliki poin 1 dan poin yang kedua, yaitu tadi poin 1 takut akan Tuhan, supaya menggiring kita selalu membangun hubungan dengan Dia. Dan poin yang kedua, dengar dan baca selalu firman Tuhan. Ya, begitu ya saudara ya. Lalu yang ketiga, saudara harus bisa merefleksikan kedua hal itu. Maksudnya merefleksikan bagaimana Pak? Maksudnya adalah saudara harus bisa bertindak dengan iman. Ya, karena Anda sudah punya dua modal. Betul ya saudara ya. Membangun hubungan dengan Tuhan, cinta firman Tuhan. Nah, Anda mesti melangkah dengan iman. Belajarlah saudara bertindak dengan iman. Ingat tadi apa pesannya saudara kepada Yairus itu? Jangan takut, percaya saja. Nah, bisakah pesan itu menjadi kekuatan iman kita hari ini, saudara? Ya, bahwa Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, bertindak dengan iman. Karena saya percaya, saudara, apapun yang terjadi, saya selalu katakan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Nah, itu yang tadi saya bilang dalam Yesaya 43 ayat 18. Kita baca bersama-sama, saudara. Coba kita lihat ayatnya ya, supaya kita diberkati Tuhan pada hari ini. Perhatikan Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Saya kalau simpulkan bahwa ayat 18 ini maksudnya apa? Jangan lihat keadaanmu. Jangan ingat-ingat tentang yang dulu-dulu. Jangan ungkit-ungkit lagi masa lalu. Nggak ada urusan. Tuhan bilang, gue nggak mau tahu tentang itu. Haleluya. Tapi yang saya mau tahu, kalau Tuhan mau bilang nih, tapi yang Tuhan mau tahu adalah bagaimana hidup kita hari ini. Dan melangkah di masa-masa yang akan datang. Nah, itu sebabnya saudara, jangan ingat-ingat. Jangan lihat keterbatasan saudara. Jangan lihat kondisi saudara. Pak, saya ini kan orang kampung, saya orang desa, pendidikan saya rendah. Wow, Tuhan, kita mesti bersyukur bahwa Tuhan tidak lihat kriteria itu. Yang lihat kriteria itu cuma dunia. Makanya saudara, kalau Anda lihat, baca dalam sejarah-sejarah dalam Alkitab, lihat, Tuhan selalu munculkan dari orang-orang yang nggak disangka-sangka.
Tuhan selalu munculkan tuh dari orang-orang tuh yang nggak dianggap malah. Betul nggak saudara? Samuel Tuhan bisa pakai, Daud Tuhan bisa pakai. Coba lihat Daud dari anak Ishak yang semuanya itu dihadapkan kepada Nabi Samuel, tapi satu pun nggak ada yang dipilih. Justru yang nggak dianggap Daud yang masih kecil kemerah-merahan lagi gembalain domba, itu yang Tuhan pilih. Jadi Anda bisa lihat nggak saudara? Jangan ingat-ingat kata firman Tuhan. Jangan lihat keadaanmu. Kita seringkali, ya perhatikan baik nih omongan saya. Seringkali kita mengkondisikan keadaan kita akibat masa lalu. Ngerti nggak maksud saya saudara? Kita seringkali mengkondisikan keadaan kita sekarang nih akibat masa lalu. Kita bilang, iyalah kita ya terang aja. Wajarlah aku susah. Orang memang saya nggak pernah dididik dulu sama orang tua saya. Ya wajarlah saya begini. Karena dulu kan saya begini-begini gitu loh. Karena dulu kan. Saudara, Anda bukan hidup karena masa lalu, bos. Halo. Tapi kita hidup ini kan karena masa depan. Tapi kenapa seringkali kita mengaitkan masa lalu dengan kondisi kita yang sekarang? Halo. Maka itu ayat ini bilang ya, jadi konfirmasi ayat ini ya saudara ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lihat ayat 19 bilang apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Yang baru. Kita selalu lihat masa lalu sih. Padahal Tuhan bilang nih, aku mau bikin yang baru. Oh haleluya. Kalau saudara tangkap seperti apa yang saya bisa tangkap, ini keren loh. Tuhan mau bikin yang baru, tapi kita ingat yang lama terus. Apa tuh yang baru? Perhatikan, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Apa itu? Ya, aku hendak membuat jalan apa? Di padang gurun. Dan sungai-sungai di mana? Padang belantara. Bagaimana ada jalan di padang gurun? Bayangkan dulu padang gurun, saudara. Kayak apa sih padang gurun? Saya nggak tanya Anda pernah ke padang gurun nggak? Enggak saya tanya, saudara. Tapi bayangin aja deh padang gurun. Bagaimana mungkin bisa ada jalan di padang gurun? Orang bisa jalan, melangkah, jalan aja, begitu Anda noleh ke belakang, tapak bekas jalanmu yang barusan aja langsung hilang. Nggak mungkin ada jalan. Tapi kalau bagi Tuhan, dia mau bikin jalan sekalipun di padang gurun, nggak ada yang mustahil. Begitu juga kalimat yang kedua, sungai di padang belantara. Namanya padang belantara pula. Bagaimana bisa ada sungai? Tapi kalau Tuhan mau buat ada sungai, di padang belantara pun dia sanggup lakukan. Laut aja dia bisa belah itu loh. Itu kan luar biasa itu saudara ya. Nah, maka itu hari ini saya berharap biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu semakin antusias di dalam Tuhan. Ingat, Yairus melakukan hal yang baik. Yairus seorang kepala rumah ibadat, seorang imam, seorang hamba Tuhan. Tapi dia punya masalah serius. Dan ketika dia datang dan percaya punya iman, formatnya juga benar. Tapi fakta yang dia hadapi tidak seperti yang dia inginkan. Ada kendala yang dia harus hadapi. Tapi hebatnya Yairus, ini dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap izinkan dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kemudian tiba di rumahnya. Ketika dia lihat di rumahnya bahwa orang-orang sudah menangisi anaknya karena sudah mati. Tapi Yesus masuk. Yesus cuma bilang begini. Anak ini tidak mati tapi dia tidur. Haleluya. Lalu Yesus cuma teriak. Talitakum. Anak ini bisa hidup kembali. Saudara. Ya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata krisis, tidak ada resesi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang namanya mati, tidak ada yang namanya tidak mungkin dan sebagainya. Karena di dalam dia selalu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini yang saya bisa bagikan buat jemaat GSPDI Philadelphia Makassar. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.